Kalau ada waktu kita cari lagi. Mau kowe enom, saiki golek ono apa liyane supaya lengkap pikiranmu, supaya kreatif kalau melakukan sesuatu. Sing jenenge takwa kuwi waspada. Waspada itu artinya tak ceritani ya. Kowe 1 detik kuwi kowe duwe 40 ingatan per detik. Kupluk, kelambi, beras, apa? Celana, tas, handphone. 40 1 detik. Tapi kalau pakai mulut sangat lambat. Tapi pikiranmu, kesadaranmu 40. Tapi di bawah sadarmu itu ada 1.200.000 ingatan. Mergo mau kowe ngalami apa, krungu apa, kena sapa, ngomong karo sapa, kabeh nglumpuk di bawah sadarnya itu 1.200.000 semuanya. Ini menurut penelitian yang panjang. Nah, keputusan hidupmu itu biasanya perang antara sing 1.200.000 musuh sing 40. Menang di kira-kira 40 musuh 1.200.000. Nah, itu sebabnya manusia, bahkan presiden, bahkan menteri, bahkan pengusaha sering melakukan keputusan yang salah karena sing 40 di kesadarannya kalah karo sing 1.200.000. Maka yang 40 harus diperkuat dengan kesadaran yang penuh kewaspadaan terus-menerus. Ojo ora kelingan ono Gusti Allah, ojo ora kelingan ono macam-macam, ojo ora kelingan iki ono kancamu, ono wong. Itu dari situlah lahirnya Subosito, paugeran, sopan santun, adab dan seterusnya. Mergo kowe kelingan ono kiwa tengen, ora naik motor langsung kowe meng kelingan awakmu dhewe karo kepentinganmu dhewe, ora ngerti kiwa tengene metu saka gang weng ngono ta kowe. Ya ora? Gitu. Jadi karena apa? Karena kamu dibimbing apa didesak oleh yang 1.200.000 yang penuh nafsu. Makanya yang 40 harus kita latih. Nah, oke. Sekarang saya minta 1, 2 atau sampai 3 aja. Iki mang nyanyi genti-genti ngene iki maknane apa toh? Gunane apa toh kira-kira? Apa Mas? 1 kemesraan, 2 kompak. Kekompakan, rasa bersama, betul ya? Rasa satu, nek kompak berarti kan satu. Menyatu antara sekian orang. Padahal ora tepung toh. Kan tidak mungkin wong sak jeporo tepung satu sama lain. Tapi harus tetap ada kekompakan dalam hati mereka. Podo-podo wong jeporo kompak, kan ngono. Oke. Kemesraan, kekompakan apa meneh? Indah, keindahan. Hasilnya keindahan bersama. Terus sing paling waras iki ya. Tanggung jawab terhadap tugasnya masing-masing dan tidak terpengaruh ya. Oke. Satu lagi dari sana. Daya ingat. Daya ingat, melatih daya ingat ya, berarti melatih kewarasan. Wong sing ora waras kuwi apa? Ora kelingan toh. Wong ora waras itu hilang ingatan, nek waras eling, apa jenenge, ingatannya maksimal 40 tadi ingat semua. Nah, yang di bawah sadar 1,2 juta tadi itu carane mengelola gimana? Kita butuh bimbingan di bawah sadar. Kowe sok-sok misalnya ngene, kowe bal-balan, kowe untuk operan rono terus ke oper set. Ya, iya. Kowe nganggo utek ora? Nganggo utek ora? Tenan, nek nganggo utek kowe selak direbut wong. Nah kowe mikir sik tak omperke sapa ya? Oh, sak direbut musuhmu. Orang nganggo utek kuwi di bawah sadar, ya. Kowe tinju, kowe jab, ya. Terus musuhmu mengelak, kowe diaperkat set. Kowe kudu cepet bawah sadarmu. Maka bawah sadarmu minta bimbingan kepada Allah dengan cara sering wiritan, sering sholawatan, menghadirkan malaikat ke dalam rohmu supaya dia selalu membimbing bawah sadarmu. Sok-sok kowe karo bojo kerengan, ngomongnya terbimbing ora? Sosok metu sing ora-ora ngono kae. Ah, itu karena bawah sadarnya tidak terbimbing. Misalnya nek wong gelas pecah, biar jur, biasa jur ngomong apa? Biasa ya yo, itu bawah sadar loh, ayo. Dapurmu innalillahi ya. Biasanya ono gelas pecah, asu. Apa biasanya ayo?
Itu bawah sadar. Gitu ya. Nanti di kuburan kamu berhadapan dengan mungkar nakir, kemudian kamu dihitung oleh Raqib dan Atid alaihissalam. Yang berlaku adalah himpunan dari bawah sadarmu yang kamu sendiri tidak sadar. Kue nazak kae semaput arep mati sadar ora? Sing metu apa? Sing metu di bawah sadar. Maka selama kamu hidup, latihlah bawah sadarmu dengan terus menerus sebanyak mungkin wiritan atau zikir dan mohon bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Rumah samu ke saiki latihan la ilaha illallah la ilallah. Rumah samu nek pas arep mati rumah samu njur kalingan ngono apa? Ya ora. Ya metu-metu dhewe cangkemmu. Kan gitu. Maka bawah sadar harus dibimbing. Itu gunanya wiritan, gunanya zikir, gunanya selalu istiqomah online dengan Allah Subhanahu wa taala. Nalar ora iki? Cetha ora? Masuk akal ndak? Ayo wis timbangane kowe nganggur, sering-sering ora ketang wiritan ning ping 7 ya. Allah 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 cukup. Ya. Apa wis? Ya Rahman ya Rahim ya Rahman ya Rahim. Wis sedelat cukup, ora perlu sak jam 2 jam mudar apa kowe. Mulane aku ora tau nggawe wiritan dawa, cendak wae ning sewaktu-waktu kamu ucapkan dengan ikhlas dan kedalaman. Orang yang wiritan 1000 kali tapi tidak dengan kehusukan dan keikhlasan hati bisa kalah sama orang yang wiritan hanya 10 kali atau 11 kali tapi dengan kedalaman hati dan keikhlasan. Gitu ya. Pokoknya itu gunanya. Mulane wiritane orang soal golek badi, ora soal golek bojo, wiritane pokoknya kowe terbimbing. Maka ketika kamu ndelok wong wedok wis diduduhi malaikat kaya apik kok kae. Ketoke cangkeme kekamban ning rada apik kaya bocah. Tuh. Nek kowe lah begitu cangkeme ombo berarti ini sore ya ombo. Ngono ta kowe enggak? Ngono kuwi nek kowe biasanya nganggo akal, mulane nganggo malaikat. Tenang wae ya. Bener ya? Coba sekarang kita coba lain masjid. Harus tetap ya, masjid tetap siap ya. Teman-teman sekalian, makanya enggak saling kenal enggak nih di antara mereka? Kebanyakan enggak kenal. Enggak penting kok. Identitasmu itu siapa, kamu siapa, dari mana enggak penting. Yang penting adalah tugasmu istiqomah. Tahu enggak? Maka jangan mengandalkan identitas band NU, band Muhammadiyah, band tentara, band polisi, band. Yang penting masing-masing tugasnya dijalankan dengan sebaik-baiknya, kan begitu? Ya. Aku barang ning kene sapa ora penting, sing penting sing tak lakoni apa, sing tak sumbangke apa, ngono ya. Bapak Kapolres, Pak Danlanal, Pak Camat dan semuanya dan saudara-saudara saya sekalian, kenapa kita seolah-olah bermain-main seperti ini? Karena kita tuh tidak punya kesempatan di sekolah, di pesantren, di kantor, dimanapun tidak pernah latihan kompak, tidak pernah latihan untuk mesra. Kita disuruh mesra, disuruh kompak, disuruh bersatu, tapi tidak pernah dilatih. Prakteknya kita di masyarakat adalah hal-hal yang memecah belah terus-menerus, betul enggak? Sekarang Pilpres juga salah satu hasilnya adalah memecah belah. Maka sekarang kita kembalikan, ayo kita latihan untuk ternyata bersatu itu nikmat, enak, dan tidak membutuhkan banyak hal, tidak membutuhkan persyaratan-persyaratan yang bermacam-macam. Maka kita latihan, ini latihan, urip kudu latihan. Kowe nang swarga ora latihan ya ora iso. Makanya Allah mengatakan jangan menyangka kamu akan masuk surga sebelum kamu saya uji dan lulus dari ujian itu, gitu ya. Sekarang jam 1 kurang 20. Kurang 20. Saya tanya sama Anda berapa lama lagi? Pak Kapolres, enggak apa-apa ya. Kita teruskan bermesraan. Semakin lama kita bermesraan, semakin Allah mengabulkannya, karena malam ini semuanya merupakan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang tak hibur dengan lagu ya. Mas Doni maju. J. Mas Bayu standby. Kita hibur dengan lagu karena malam ini temanya adalah membangkitkan kembali apa yang terkubur. Membangun kembali apa yang selama ini kita biarkan hilang. Menemukan kembali apa yang selama ini kita sepelekan. Ya, ini kan apa tadi judulnya Pak? Jepor apa? Ngukir rasa Jeporo. Rasa Jeporo ora padha karo rasa Jombang, ora padha karo rasa Arab, ora padha karo rasa liya-liyane.
Jepara adalah salah satu pusat kekayaan Republik Indonesia. Maka mari kita jeparakan diri kita pada malam hari ini. Oleh karena itu saya minta ada satu nomor yang mengingat masa silam dan menghargai masa silam. Karena dari awal kita sudah menyadari ada Ratu Sima, ada Ratu Kalinyamat. Berarti kalau Ratu Kalinyamat berarti nanti urusannya sampai Brawijaya 5, sampai Handayaningrat, sampai Sunan Prawoto, sampai Mas Karebet, sampai Adipati Jipang, sampai macam-macam, yang semuanya merupakan pelajaran bagi kita semua. Akan kita hindarkan yang dulu jelek dan kita kembangkan yang dulu baik. Maka saya minta nanti Pak Nevi ikut nyengkuyung bahwa kita itu betul-betul harus, terutama generasi milenial, kowe kudu sinau nang buri ben nang ngarepmu juga adoh. Kalian berpikirnya jangan 1-2 tahun, bahkan jangan hanya 5-10 tahun. Kalau bisa berpikir 20 tahun, 30 tahun, sampai 50 tahun. Jadilah manusia jati. Kalau jagung, manusia jagung kan yang petang sasi wis panen. Nek kue manusia jati, kamu siap berbuat sesuatu yang hasilnya bukan Anda, bukan kamu yang menikmati, tapi anakmu atau cucumu. Kita siap untuk melakukan segala sesuatu yang akan memakmurkan dan mensejahterakan anak cucu kita yang lahir besok-besok dan mungkin kita sudah mati. Jepara yang baik adalah Jepara yang berpikir jauh ke depan dan menanam segala sesuatu meskipun nanti bisa dinikmati hanya oleh anak-anak 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Doni membawakan satu nomor karena Jepara ini pantai. Jepara ini pantai itu berarti ini bukan pedalaman. Ini adalah kesadaran maritim, kesadaran bahari, kesadaran untuk plural sedunia. Di sini dulu tempat tamu-tamu negara Mojopahit. Disinilah dulu manusia Jawa bergaul dengan orang Campa, orang mana-mana, orang Persi, dulu mendaratnya dan nginepnya di Jepara. Jepara adalah tempat penginapannya tamu-tamu internasional Kerajaan Mojopahit dan Demak. Oleh karena itu, kita sekarang harus kenal macam-macam di dunia, tapi tetap itu semua untuk meneguhkan kejeparaan kita dan kejawaan kita. Amin. Yuk. Bismillah, ini sudah jam 1.15, luar biasa. Allah yang bisa menghimpun hamba-hambanya berkumpul di dalam kebahagiaan dan berkahnya di suatu tempat sampai 4 jam, 5 jam kira-kira. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sehingga tidak mungkin kalau kita adakan tanya jawab, enggak apa-apa ya. Atau 3 orang enggak apa-apa. Asal singkat-singkat dan tidak 2 pertanyaan, tidak double-double. Supaya puas semuanya, ada interaksi juga. Gus, kalau ada 3 orang saja dari sana. Ada yang mau bertanya? Singkat saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saderenge ngapunten Cak. Pertanyaan saya mengenai tidak jauh-jauh dari pencoblosan kemarin. Langsung ke intinya saja. Pertanyaan saya adalah bagaimana kalau para pemimpin yang kita pilih itu di suatu ketika nanti melakukan korupsi. Mohon maaf, nuwun sewu sebelumnya. Apakah kita ikut menanggung dosa tersebut? Ngoten Dik mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bisa menjawab soal dosa sebenarnya adalah para ahli fikih. Ya, saya bukan, tetapi memakai hujah saya dan mantik saya tidak. Ya sing korupsi sing dosa. Wong kowe justru yang dihianati oleh yang korupsi. Malah kowe sing mendapatkan sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu. Ya oke. Ora dosa insyaallah. Ora kowe iki sing sengsara mosok isih dosa bae. Ora. Ya, insyaallah ora masalah insyaallah. Mereka yang bersalah yang berdosa. Ya, monggo berikutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalan dulu, nama saya Oki Adrian dari Mantingan. Nah, jadi gini Mbak, saya mau nanya, tiap manusia di muka bumi yang hidup di dunia ini kan sudah pasti diberi suatu hawa nafsu dan sifat manusiawi yang lainnya. Nah, ini gimana caranya agar meminimalisir sifat manusiawi tersebut menjadi orang yang lebih baik? Mungkin seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, manusia punya 3 unsur, yang satu nafsu di perut dan di syahwat, kemudian di tengah ada iman dan kasih sayang, yang di atas ada akal dan pikiran. Nafsu ini sumber energi, yang di tengah ini adalah sumber kemauan, yang di atas adalah alat untuk berhitung. Jadi kue kudu mengaktifkan ketiga-tiganya. Karena kalau tidak punya nafsu, kamu juga tidak punya daya hidup, tidak punya. Jadi nafsu itu sebenarnya api, ya. Maka api harus dibatasi. Yang membatasi adalah akal. Kalau akalmu ikut membatasi api, akalmu yang ngitung kue arep melayu sepiro, arep duit sepiro, arep nyambut gaya apa, semua sudah ada ukurannya. Akal yang bagian regulator atau menghitung. Setelah ada hitungan dari nafsu dihitung oleh akal, baru hati mempertimbangkan pada saat yang terakhir, karena hati ditemani oleh iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau untuk melawan nafsu, ya aktifkan iman dan aktifkan akal sehat. Karena nafsu pasti akan mencelakakan Anda. Kalau iman pasti akan menyelamatkan Anda. Kira-kira seperti itu, didolai dhewe, diselulupi dhewe. Ngono ya. Oke, monggo yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ja'far Umar, asal Jepara, Bangsri. Ingin tanya Mbah tentang klarifikasi sejarah Jepara. Yang katanya itu di Jepara ada makam Syekh Siti Jenar. Niku leres napa boten makome? Tempatipun nek boten salah teng Desa Balong, Kecamatan Donorejo nek boten salah. Niku leres napa boten? Maksudnya kan ngeten bakat kan kadusnya kan nonton sing napa mengaklaim misalnya niku boten makome, kan makome kadusnya kan kata. Oke. Sebagaimana Sunan Kalijogo Pangeran Diponegoro juga banyak makamnya. Tapi sebenarnya yang disebut makam itu harus dibedakan dengan petilasan. Jadi kalau misalnya suatu hari di desa saya Gajah Mada mampir, semua orang desa ingin mengenangnya dan memberikan satu tanda. Lama-lama setelah bergenerasi-generasi, tanda itu nanti bisa disebut makam. Jadi ada makam yang beneran, ada yang petilasan. Saya Sunan Kalijogo di Bojonegoro ya ada, di Tuban ya ada, di Lamongan ya ada, dan tempat-tempat yang lain. Termasuk di Ponegoro, di Manado ada, di Makassar ada, dan seterusnya. Nah itu ada yang makam, ada yang petilasan. Kalau Anda menanyakan apa benar ada di sini, saya bukan ahli sejarah dan saya bukan orang yang menguasai sejarah Jepara. Jadi sebenarnya itu nanti diurus oleh Pak Bupati untuk melakukan verifikasi dengan tim dari dinas tertentu yang memang mengurusi masalah sejarah Jepara. Sebenarnya saya yang seharusnya tanya kepada Anda, bukan Anda yang tanya kepada saya. Gitu ya. Oke. Tapi alhamdulillah ini mengingatkan bahwa kita harus tahu di mana makam Syekh Siti Jenar, di mana makam Sunan Kalijogo. Tapi sebenarnya dimanapun makamnya, karena dia sudah roh, sebenarnya kita tetap bisa berkaitan, berdoa dan mengal-fatihah siapapun saja melalui tempat yang manapun saja. Maka sholawat Rasul juga tidak harus ke Mekah, tidak harus ke Madinah, bisa juga dari sini dan seterusnya. Gitu ya. Tepuk tangan untuk anak-anak kita.